Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi kabar yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari prediksi alias proyeksi masa depan negara kita Indonesia bos. Kekuatan ekonominya bos yang dikatakan bakal menyalip Rusia pada tahun 2025 mendatang. Nah loh, ini mantap nih bos. Lebih barbar lagi nih, bukan tahun 2045 loh, tapi 2 tahun lagi, tahun 2025. Nah, lantas pertanyaannya, atas dasar apakah Indonesia disebut akan menyalip Rusia pada tahun 2025? Hasil studi atau penelitian dari manakah itu? Setelah ini kita bahas bos. Nah, kemudian yang agak panas nih, terkait calon pemimpin Indonesia. Ternyata Amerika baru-baru ini pun juga memantau pilpres kita Indonesia bos, yang akan berlangsung pada tahun depan. Tak main-main, Amerika pun menyebut nama Pak Prabowo dan dari artikelnya, sepertinya mereka ini pun berharap bahwa Pak Prabowo ini dapat mendekatkan hubungan Amerika dengan Indonesia. Nah loh, cukup menarik nih bos. Lantas bagaimanakah isi pernyataannya? Dan bagaimanakah sebenarnya pandangan Pak Prabowo soal hubungan Indonesia dengan dua kekuatan besar ini, yaitu Amerika dan China? Penasaran ceritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, kabar pertama datang dari negara kita, Indonesia, yang disebut bakal menyalip Rusia pada tahun 2025 nanti bos. Nah, maksudnya yang disalip ini kekuatan ekonominya ya bos, bukan kekuatan militernya. Tapi jangan salah, kalau kekuatan ekonominya udah kokoh, udah sangar, udah kuat, maka militernya pun bisa saja langsung bangkit bos. Contohnya ya seperti negeri Tiongkok China, yang kini militernya pun bukan kelas kaleng-kaleng, bahkan mau menyaingi Amerika. Nah, lanjut dikutip dari banyak sumber berita berikut. Hal ini pun diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan, yang menyebut bahwa ekonomi Indonesia akan melampaui Rusia pada tahun 2025 mendatang. Dan pernyataan ini pun tak asal sebut bos, tak asal bacot. Pasalnya, pernyataan beliau ini pun mengutip temuan dari hasil studi Atlantic Council, di mana Atlantic Council ini pun telah merilis studi mereka yang mengatakan mungkin pada tahun 2025 Indonesia bisa melampaui ekonomi Rusia. Nah loh, bukan sembarangan nih bos. Pernyataannya dari lembaga terpercaya loh ya, bukan lembaga ece-ece nih. Bapak Luhut pun mengatakan bahwa ekonomi Indonesia terus mengalami perkembangan pesat pasca penerapan kebijakan hilirisasi logam mineral seperti nikel, bauksit hingga tembaga. Beliau katakan, mungkin Anda tahu bahwa angka yang saya tunjukkan ini dampak dari hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, timah, rumput laut, gas. Ini bisa membawa negara ini menjadi negara yang sangat-sangat kuat dalam waktu dekat, ujarnya bos. Di mana berkat program hilirisasi industri mineral logam, saat ini produk domestik bruto atau PDB Indonesia telah mencapai 1,45 triliun US dollar. Bahkan pada tahun 2050 mendatang, Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar nomor 4 atau nomor 5 di dunia. Nah, mantap jos nih bos. Jadi hal-hal seperti inilah yang harus kita dukung dan kita kawal nih bos. Kita jaga ya kan. Jangan sampai kedepannya tiba-tiba program-program seperti ini kendor dan malah balik pula seperti dulu. Apalagi nanti kalau udah ganti pemimpin ya kan, wajib tuh kita kawal terus bos. Yang udah bagus ya dilanjutkan, bila perlu ditingkatkan. Jangan pula berubah arah entah kemana entah ya kan. Kalau mau berubah sih boleh-boleh lah, tapi ya berubahnya lebih baik bos. Jangan pula kita berubah tapi berubahnya balik kayak dulu lagi ya kan. Ya amsyong lagi lah kita bos. Seperti dulu lagi, sekali kena hantam krisis, bam, tahun 98 negara kita langsung ambruk bos. Jangan sampai lagi lah kita kayak gitu ya kan. Mulai sekarang kita harus kuatkan pondasi kita di dalam negeri ya, dengan cara program hilirisasi ini bos. Mantap jos. Oke, lanjut kemudian kabar kedua datang dari Amerika yang ternyata diam-diam juga ikut memantau Pilpres Indonesia di tahun 2024 mendatang bos.
Nah, hal ini pun diketahui dari laman US Chamber of Commerce. Pada tanggal 5 September kemarin dengan tulisan yang dibuat oleh Shannon Hayden, seorang senior direktur Southeast Asia US Chamber of Commerce, yang mengatakan bahwa akankah pemilu di Indonesia mendekatkan hubungannya dengan Amerika? Nah, di sini dalam tulisannya beliau pun ternyata merujuk kepada nama Bapak Prabowo Subianto nih bos. Jadi ya ibarat kata seolah-olah menurut penilaiannya Pak Prabowo ini jika kepilih nanti kemungkinan besar akan mendekatkan hubungan Indonesia dengan Amerika. Nah, pertanyaannya atas dasar apakah beliau berani bilang seperti itu bos? Oke, di awal artikelnya beliau pun menulis bahwa rakyat Indonesia akan menghadapi Pilpres pada tanggal 14 Februari nanti bos. Dan hal ini katanya tak hanya berimplikasi ke Indonesia, tapi juga Amerika bos. Bagaimanapun Indonesia adalah pemain utama di kawasan penting Indo-Pasifik ujarnya. Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat dunia, negara demokrasi terbesar ketiga, ekonomi terbesar ke-16, dan negara mayoritas muslim terbesar. Dan lanjut ke inti artikelnya, beliau pun kemudian mengaitkan Pak Prabowo dengan Amerika bos, di mana kemungkinan menurutnya hubungan kedua negara pun bakal makin mesra jika Pak Prabowo terpilih bos. Secara implisit ia paparkan bahwa dalam kapasitasnya sebagai Menhan, Menteri Pertahanan Indonesia, Pak Prabowo telah bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika yaitu Lloyd J. Austin III, yang baru-baru ini mereka telah menekan pembelian alutsista Indonesia dan mengadvokasi hubungan yang lebih erat antara kedua negara yaitu Indonesia dan Amerika bos. Negara Indonesia pun disebutnya berupaya memodernisasi militernya melalui Amerika, di mana akuisisi alutsista ini akan memperdalam interoperabilitas dengan Amerika dan memperluas pilihan untuk latihan bersama bos. Beliau pun menyebutkan bahwa perjalanan Prabowo ke Amerika itu merupakan kesempatan untuk mengadvokasi prioritas domestiknya melalui peningkatan keterlibatan Amerika Indonesia. Hal ini pun mencakup penciptaan lapangan kerja dan peluang ekonomi melalui kerjasama di bidang ketahanan pangan, pertukaran pendidikan internasional, inovasi teknologi, dan hal-hal lain bos. Tulis artikel tersebut. Nah, itu ya menurut mereka bos, kata Amerika, US Chamber of Commerce. Lantas bagaimanakah kalau menurut kata Pak Prabowo? Lanjutkan lagi videonya sampai habis bosku. Oke, dikutip dari CNN Indonesia, soal hubungan Indonesia dengan China dan Amerika, Bapak Prabowo pun menjelaskan, jelas posisi kita non-blok. Di sini ternyata kembali ditegaskan bos, Indonesia tetap non-blok. Karena ya perlu kalian ketahui bahwa kerjasama perdagangan kita yang gak cuma sama Amerika doang, tetapi juga banyak dengan China, seperti proyek LRT kemarin, terus smelter nikel, ya juga banyak dari China ya kan, investasinya Tiongkok. Lanjut, Pak Prabowo pun menegaskan bahwa posisi Indonesia tak condong ke pihak manapun bos, di tengah perebutan pengaruh antara China dan Amerika Serikat. Indonesia sudah jelas sikap kita, posisi kita kan selalu bebas aktif, non-blok, kita tidak mau terlibat dalam aliansi manapun, ujar Pak Prabowo. Pak Prabowo pun menekankan bahwa Indonesia selalu menghargai serta menghormati setiap negara di dunia. Ia kembali mengingatkan bahwa sejak awal Indonesia menganut paham non-aligned movement. Kita sahabatan sama semua negara, kita hormati semua negara. Kita hormati Amerika, kita hormati Tiongkok, kita hormati Rusia, kita hormati India dan juga Jepang. Kita hormati semua negara intinya, ujar Pak Prabowo. Nah, begitulah pernyataan dari Pak Prabowo bos, Menhan kita, calon RI 1 nih. Dan untuk membuktikannya ya kita harus lihat nanti bos, kalau Pak Prabowo terpilih ya kan jadi RI 1 alias Presiden, apakah kerjasama dengan China tetap langgeng atau mulai pindah semuanya ke Amerika nih? Yaitu mari kita nantikan saja berita terbarunya di masa depan bosku. Kita lihat aja nanti. Jadi kalau menurut kalian gimana nih bos? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax Indo Magazines.